Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau memberikan tutorial lanjutan tentang sebuah tools yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yaitu tool virtual whiteboard. Pada tutorial sebelumnya saya sudah memberikan sebuah tutorial mengenai sebuah aplikasi virtual whiteboard, yaitu diantaranya adalah ada OpenSuncore yang bisa menjadi alternatif dalam kegiatan pembelajaran, khususnya di situasi pembelajaran daring atau di tengah pandemi COVID-19 kali ini. Nah, tutorialnya bisa Anda akses di channel YouTube kami, dan link untuk bagaimana mengoperasikan, bagaimana mendapatkan aplikasi ini, Anda bisa akses di link deskripsi di bawah ini. Selanjutnya, tutorial virtual whiteboard yang sudah kami berikan juga adalah yaitu sebuah aplikasi dari Microsoft yang dinamakan Microsoft Whiteboard. Aplikasi ini juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran, untuk kegiatan interaktif seorang pengajar ataupun teman-teman yang ingin memberikan materinya dalam bentuk virtual whiteboard. Kemudian beberapa hari yang lalu saya juga sudah memberikan sebuah tutorial bagaimana memanfaatkan sebuah aplikasi virtual whiteboard yang lain yang bisa digunakan secara interaktif, yaitu jadi nanti kita membuat sebuah virtual whiteboard, kita memberikan materi di dalamnya yang nanti bisa ditampilkan ke semua layar di handphone ataupun laptop peserta yang lain, dan hasil dari interaksi ini nanti apa yang dikerjakan oleh masing-masing teman ataupun anak peserta didik kita juga kita bisa tampilkan dan kita bisa kumpulkan secara otomatis. Nah, beberapa fitur ini nanti dengan segala kelebihan dan kekurangnya masing-masing, Anda bisa tinggal pilih mana yang lebih baik di antara ketiga-tiganya ini, dan ataupun Anda ingin mencoba yang lain. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba sebuah aplikasi virtual whiteboard yang lain, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah tools yang baru, yaitu sebuah virtual whiteboard yang diberikan oleh Google, yaitu yang dinamakan Google Jamboard ya. Di sini aplikasi ini juga bisa digunakan secara interaktif untuk kegiatan pembelajaran, baik selain di kegiatan pembelajaran untuk kegiatan di usaha ataupun kegiatan yang lain yang bisa menggunakan aplikasi Google Jamboard ini. Bagaimana cara menggunakannya? Simak tutorial berikut. Ini. Baik, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah silahkan buka browser Anda. Di sini saya menggunakan sebuah browser Google Chrome. Kemudian Anda silahkan login menggunakan akun Google Anda ya. Setelah Anda login dengan menggunakan akun Google Anda atau Gmail Anda klik pada bagian titik 9 ini, kita Google aplikasi yang ada di sini, kita klik. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bagian bawah. Nah, teman-teman akan menemukan sebuah icon dan dengan tulisan Jamboard ya. Teman-teman bisa klik pada bagian ini. Nah, kita akan diarahkan ke sebuah halaman web, yaitu jamboard.google.com ya. Ini adalah salah satu fitur yang diberikan oleh aplikasi Google selain aplikasi-aplikasi yang sudah mungkin biasa kita gunakan seperti Google Drive, Gmail ya, Google Form dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan fokus menggunakan aplikasi dari Google Jamboard ini. Nah,
Bagi teman-teman yang baru pertama kali menggunakan atau belum pernah memanfaatkan aplikasi Jamboard ini, maka di sini akan muncul teks yang menunjukkan bahwa kita belum memiliki sebuah dokumen Jamboard tertentu. Ya, di sini kita untuk membuatnya bisa lihat di sebelah pojok kiri bawah ada tulisan ada ikon berwarna orange ini, kemudian ada tanda plus di tengahnya. Kita klik di sini untuk membuat sebuah dokumen Jamboard yang baru. Kita klik di sini. Tunggu beberapa saat, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, sekarang sebelum kita menggunakan lebih lanjut, kita akan belajar bagaimana mengenal tools-tools yang ada di halaman ini. Yang pertama, di sini kita pada pojok sebelah kiri atas kita bisa ganti nama dokumen kita dengan misalnya ini belajar Jamboard. Kemudian teman-teman bisa klik OK pada bagian sini. Nah, maka namanya sudah berganti. Selanjutnya di sini teman-teman bisa, ini dokumen 1, teman-teman bisa menambahkan dokumen yang lain dengan cara di sini klik di sini untuk membuat frame baru. Ini adalah satu frame, maka di sini ada 1 per 1. Kalau teman-teman ingin membuat yang baru, teman-teman bisa klik di sini. Klik, maka kita akan mendapatkan frame yang kedua atau halaman area kerja yang kedua. Untuk kembali ke yang pertama, kita klik di sini frame sebelumnya. Nah, untuk bisa membedakan antara frame 1 dengan frame yang 2, teman-teman bisa memanfaatkan di sini adalah fitur ubah latar belakang. Untuk ubah latar belakangnya, teman-teman bisa klik di sini. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Mau backgroundnya atau latar belakangnya berupa titik-titik seperti ini, ya. Kemudian bisa pilih yang bergaris, ya. Ini seperti buku tulis, ya. Kemudian di sini ada grid, ya, kotak-kotak seperti ini. Kalau tadi lurus saja, horizontal, ini horizontal dan vertikal. Kemudian ini yang berwarna abu-abu, pilihan warnanya. Kemudian di sini ada yang berwarna background biru dongker seperti ini. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini di frame yang kedua atau latar belakang yang kedua, background yang kedua, kita klik di sini. Maka yang ini masih putih karena yang kita ubah adalah di sini yang berwarna yang frame yang pertama atau background yang pertama. Nah, ini berarti kita bisa sudah melihat antara background yang satu dengan area frame yang kedua ini sudah berbeda. Nah, misalnya kita pilih yang frame kedua atau area yang kedua ini kita berubah menjadi hitam. Maka kita sudah menemukan yang satu itu biru, yang kedua adalah hitam. Teman-teman bisa membuat frame yang lebih banyak di sini dengan cara yang sama seperti tadi. Di sini klik buat frame. Oke. Nah, untuk menghapus frame yang sudah kita buat, teman-teman bisa klik pada bagian ini. Klik luaskan kolom frame, di sini kita klik. Maka akan muncul frame-frame yang sudah kita buat. Di sini kita tadi sudah buat frame 1 berwarna biru dongker, kita bisa klik di sini. Kemudian yang hitam bisa klik di sini. Nah, untuk menghapusnya, teman-teman bisa klik di sini. Kemudian klik hapus. Atau jika ingin menduplikasi, artinya yang frame kedua ingin kita duplikat, kita tekan klik di sini duplikasikan. Maka kita sudah membuat duplikasi frame yang ketiga hasil dari duplikasi frame kedua. Nah, di sini juga kita bisa menyisipkan frame yang kita inginkan di antara sini. Misalnya di sini saya mau menyisipkan sebuah frame baru di antara frame 1 dengan frame 2, kita klik di sini. Maka akan terbuat sebuah frame baru antara frame 1 dengan frame 2 tadi yang sekarang sudah menjadi frame ketiga. Nah, sekarang kita akan perkecil di sini framenya. Oke, seperti ini. Kita sudah memiliki 4 buah frame. Untuk menghapusnya, saya akan hapus salah satunya. Di sini saya klik pada bagian sini, kemudian klik hapus. Kita tinggal memiliki 3 buah frame. Baik, ini adalah fitur yang ada di sini. Selanjutnya, kita coba fitur apa itu hapus frame. Kita kembali coba ke frame yang pertama. Jika kita sudah menulis, ya, misalnya kita sudah menulis di sini sebuah tulisan tertentu,
kita ingin menghapusnya, maka kita cukup semua yang ada di frame ini, maka kita klik pada bagian ini, hapus frame. Maka apa yang tampil semua di layout halaman frame ini maka akan terhapus. Namun jika ingin menghapus sebagian saja, teman-teman bisa gunakan yang hapus ini. Jadi teman-teman bisa klik seperti ini. Oke, ini adalah fungsi dari hapus frame. Kemudian yang di sini adalah untuk zoom in dan zoom out. Jadi teman-teman bisa menzoom, memperbesar, memperkecil. Misalnya saya perkecil di sini, maka dia framenya menjadi kecil. Kemudian saya klik di sini untuk perbesar, dia akan kembali. Nah, misalnya sudah seperti ini, diperkecil lagi, maka ingin kembali ke awal, kita bisa di sini, kita bisa cocokkan apakah mau 100%, apakah mau 25%. Ya, ini kita bisa pilih dengan skala persen di sini, atau paskan di sini 68%. Oke. Ini adalah fitur untuk zoom. Nah, ini untuk undo redo, ini adalah untuk mengurungkan atau mengembalikan ya apa yang sudah kita lakukan, perubahan-perubahan yang ada di sini. Baik, selanjutnya kita sudah mengenal di sini, sudah bisa mengganti latar belakang, menghapus frame, kemudian menambah-nambah frame di sini ya, menduplikat, mengcopy. Selanjutnya kita akan belajar mengenai tools yang ada di sini, yang di sebelah kiri ini. Kita coba hapus frame dulu. Kita mulai dari awal. Kita akan menggunakan fitur yang sebelah kiri, yang dinamakan yaitu pena ya, atau pen tool di sini. Kita bisa ada beberapa pilihan, yaitu 4 ya. Itu ada pena, ada spidol, kemudian ada stabilo, kemudian ada kuas. Dari beberapa nama ini tentunya kita sudah tahu fungsi dari masing-masing. Sekarang kita akan coba di sini saya gunakan pena dengan warna yang kontras dengan warna background biru dongkor ini. Saya klik di sini. Oke, mungkin saya tulis misalnya oke. Channel ya. Eko titik Dianto. Jadi sesuai dengan fungsinya, tools ini adalah untuk menulis. Oke, nah kemudian apa beda dengan yang spidol? Oke, ini hampir sama, namun teman-teman bisa lihat ini lebih tebal ya, tulisannya lebih tebal. Kemudian apa bedanya dengan kita menggunakan kuas? Nah, perhatikan. Nah, ini kuas seperti ini. Misalnya kita mau menulis ya seperti ini. Nah, ini kita bisa gunakan yang kuas ya, model kuas. Kita hapus frame ya, kita jadi hilang semua seperti tadi. Kemudian ini ini yang stabilo tadi, ini yang kuas. Nah, ini kuas lebih seperti ini ya tampilannya. Jadi silahkan nanti disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian untuk warna di sini hanya tersedia 6 warna, yaitu hitam, biru, hijau, putih, kuning, dan merah. Nah, kemudian untuk penghapus ya, ini seperti tadi saya sampaikan, ini untuk fungsinya menghapus ya bagian-bagian tertentu. Kalau kita tulis seperti ini, kemudian kita mau hapus dikit-dikit seperti ini, nah kita bisa gunakan tools penghapus ini. Untuk menghapus semuanya, klik hapus frame. Kemudian ini untuk menseleksi ya, nanti akan kita tunjukkan. Kemudian ini adalah fitur sticky notes ya. Jadi kita bisa membuat sebuah sticky note di sini. Misalnya di sini saya ketikkan satututorial.com. Oke, kemudian kita bisa ini backgroundnya mau kita kasih apa? Misalnya kuning. Di sini ada tercentang kuning ya, berarti kita klik simpan di sini. Oke, maka teman-teman bisa lihat di sini sudah terbuat sebuah sticky note. Oke, untuk keluar kita bisa klik di area luarnya, kemudian kita ini bisa geser-geser, bisa kita perbesar, bisa kita perkecil, bisa kita bisa diputar ya. Untuk memutarnya teman-teman bisa klik ujung yang sebelah kiri ini. Oke, kita miringkan seperti ini atau besarkan tadi. Nah, kemudian di sini ada pilihan untuk edit ya, edit tulisannya maksudnya jika teman-teman ingin merubah tulisan yang kita sudah buat di sini. Nah, ini kita bisa klik di sini, diklik dulu baru kita pilih yang ujungnya ada titik 3 tadi. Kemudian untuk duplikat, nah berarti kita bisa menduplikat di sini. Nah,
Kita bisa menduplikat. Selanjutnya kita bisa selain duplikat hapus, kemudian mengurutkan. Nah, sekarang misalnya saya buat duplikat lagi, satu lagi. Oke, saya letakkan di sini. Nah, kemudian saya ingin edit lagi. Kita pilih edit. Nah, sticky note yang tadinya kuning kita rubah menjadi warna hijau misalnya. Kemudian kita simpan. Maka sticky note-nya sudah memiliki background yang berbeda, yaitu warna hijau. Oke, saya edit lagi, saya beri warna yang biru misalnya, kita simpan. Oke, kita sudah memiliki 3 buah sticky note seperti ini. Oke, baik, selanjutnya ini adalah fungsi dari sticky note. Kemudian di sini kita bisa dari keterangannya itu adalah tambahkan gambar, berarti kita bisa memasukkan gambar. Gambarnya dari mana saja bisa kita upload dari komputer kita sendiri, dari Google ya. Kalau dari Google berarti kita harus online. Misalnya di sini saya ketikkan di sini ayam, enter, maka gambar-gambar ayam yang tersedia di Google ya, gambar Google akan tersedia. Kita bisa masukkan di sini, misalnya klik di sini, kemudian pilih insert, maka gambar ayam tadi akan masuk di sini. Tentunya kalau kita menggunakan ini harus connect internetnya ya di sini. Oke, ini gambar ayam yang kita masukkan tadi. Seperti sticky note tadi, kita bisa putar ya, putar, kemudian diperkecil, perbesar seperti ini. Kemudian fiturnya sama, bisa duplikat, bisa dihapus, bisa diurutkan. Oke, baik, selanjutnya ini fitur gambar. Nah, kemudian kita sedikit ke bawah di sini adalah fitur lingkaran. Ya, lingkaran ini kalau kita klik defaultnya lingkaran, tapi ketika kita klik ada titik kecil di sini, segitiga kecil ini, maka dia akan memberikan opsi yang lain, yaitu kita bisa membuat lingkaran, persegi, kemudian segitiga. Di sini fitur yang belah ketupat ya di sini. Kemudian ini ada persegi panjang, setengah lingkaran ya. Kita coba setengah lingkarannya seperti apa. Nah, ini seperti ini. Oke, kemudian bikin kotak ya, kotak. Nah, ini kotak. Kemudian tentunya yang lingkaran tadi. Nah, kita bisa bikin oval atau kotak ya, ini sini. Nah, kemudian Anda bisa, teman-teman bisa coba yang lain. Ini adalah beberapa opsinya. Kemudian selain bentuk ya, kita bisa klik di sini adalah kotak teks. Dari judulnya adalah kotak teks, artinya kita bisa membuat sebuah judul di sini. Misalnya adalah saya ketikkan di sini. Oke. Nah, teman-teman bisa, kalau ini terlalu ini bisa diperlebar, kemudian dipindah ya. Kemudian bisa diedit ya, diedit. Kemudian tulisannya, warna tulisannya teman-teman ketika kita aktifkan teks ini, kotak teks ini, maka di atas akan muncul propertiesnya, yaitu warna. Kita bisa pilih warna merah di sini, pilihannya adalah warna putih, hitam, biru, hijau, kuning, merah, putih ya, seperti tadi. Kemudian di sini ada pilihan ya, menormalkah, mau jadi subtitle, judul, atau tampilan. Nah, ini teman-teman bisa pilih opsi-opsi yang ada di sini. Oke, kita coba pilih yang normal lagi. Kita letakkan di sini. Oke. Kemudian ini adalah pengaturan untuk rata tengah ya, rata kiri, rata kanan ya. Baik, itu untuk pengaturan dari teks ya, kotak teks ya. Kemudian kita bisa pilih paling bawah, ini ada sebuah fitur laser. Fitur laser ini adalah sebuah fitur yang ketika kita ini bisa digunakan untuk membantu kita dalam menjelaskan. Misalnya kita mau memperhatikan ini, kita bisa coba. Nah, ini sepertinya kita menulis tapi lama-lama dia hilang seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa di sini untuk menandai. Nah, dia nanti lama-lama hilang. Nah, oke. Ini seperti laser pointer ya. Nih, misalnya. Nah, ini walaupun kita tulis ini hilang. Beda kalau kita menggunakan yang ini, yang pen ya. Kita pen ini, misalnya kita tulis warna hitam ayam. Nah, oke. Nah, ini adalah beberapa fitur tools yang disediakan oleh Google Jamboard. Nah, ini untuk frame pertama.
Jadi kalau kita klik di sini, frame selanjutnya di frame kedua ini masih kosong karena yang kita isi baru frame pertama. Nah, ini frame 2, 3 masih kosong. Baik, selanjutnya fitur apa yang bisa kita pelajari di Google Jamboard ini adalah kita di sini bisa interaktif ya dengan peserta lain. Bagaimana caranya? Kita harus membagikan ini ya, membagikan dokumen Jamboard ini ke teman kita atau ke orang lain. Caranya bagaimana? Yang pertama, teman-teman harus di sini rubah di sini settingannya adalah siapa saja yang memiliki link ya. Jadi ketika nanti kita bagi link, orang tersebut bisa buka linknya. Kemudian cara yang lain adalah kita menentukan orang-orang atau siapa-siapa saja yang diperkenankan untuk ikut berkolaborasi, berinteraksi dengan Google Jamboard yang kita buat. Jadi teman-teman bisa menambahkan di sini, tambahkan emailnya ya, yang ada di sini. Teman-teman bisa tambahkan emailnya, lalu klik selesai. Maka dengan sebagai pemilik, sama-sama menjadi pemilik, maka email-email yang kita masukkan tersebut bisa kolaborasi, bisa melakukan pengeditan dan lain sebagainya. Namun jika tidak kita berikan haknya, maka mereka hanya bisa melihat saja tanpa bisa melakukan edit ya. Nanti kita akan coba sama-sama untuk kita simulasikan dengan tampilan yang versi handphone. Baik, jika teman-teman yang menggunakan komputer bisa langsung mengakses Google Jamboard-nya menggunakan browser ya. Kalau kita akses akun Google, kemudian kita sudah login, maka fitur dari Google Jamboard tadi langsung bisa muncul. Seperti ini, kita buka Google. Ya, ketika kita sudah login, maka kita klik di sini, maka ada fitur Google Jamboard. Oke, namun bagi teman-teman yang sebagai pengguna smartphone yang ingin berkolaborasi, maka teman-teman harus menginstal aplikasi Google Jamboard itu di smartphone Anda ya. Di sini saya akan contohkan fitur Google Jamboard di Play Store. Kita download dulu ya. Di sini kita bisa ketikkan Google Jamboard. Nah, ini di bagian atas ini akan muncul Google Jamboard, kita klik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ketika kita klikkan Google Jamboard. Oke, sorry, saya aktifkan lagi di Play Store-nya tadi. Nah, teman-teman yang belum menginstal nanti silahkan diinstal terlebih dahulu ya, atau misalnya partner kita belum memiliki Google Jamboard itu, mereka menggunakan smartphone, maka kita minta untuk mereka menginstal aplikasi Google Jamboard ini. Namun jika partner kita atau yang kita mau ajak interaktif itu menggunakan komputer, maka kita anjurkan aja mereka buka browsernya. Oke, ini adalah di sini saya sudah menginstalnya, dan ketika diinstal, maka di sini kita coba di bagian ini sudah ada akun atau ada icon Google Jamboard-nya. Nah, sekarang misalnya saya ingin men-share ya, men-share dari apa yang saya buat tadi. Oke, bisa caranya tadi yang pertama, jika partner kita tidak diinginkan untuk turut mengedit, maka kita bisa share dengan cara ini, dapatkan link ya, dapatkan link bisa di-share. Namun ini diklik dulu siapa saja yang memiliki link ya. Kita klik di sini. Setelah siapa saja kita udah atur seperti ini, kita salin link, kemudian kita share aja lewat grup WA ataupun lewat email boleh. Nah, yang artinya kita meminta mereka untuk mengklik link ini. Nah, setelah mengklik link ini ya, nanti mereka akan langsung terbuka Google Jamboard-nya. Nah, di sini saya asumsikan saya membuka Google Jamboard menggunakan versi yang handphone ya. Di sini saya akan buka. Nah, ini adalah tampilan versi handphonenya ya. Ini karena ini asumsinya saya belum dibagikan link ya, dibagikan link yang sama dengan yang link ini. Nah, maka sekarang saya akan bagikan link ya. Saya klik di sini.
saya dapatkan link ya. Ini siapa saja sudah, kemudian kita salin link. Setelah kita salin link, maka kita kirim, saya akan coba mengirimkan link ini yang nanti akan dibuka melalui versi handphonenya. Nah, misal link ini sudah dikirimkan, maka yang mendapatkan link ini, maka dia akan klik link yang sudah dibagikan. Kita klik di sini. Nah, nanti ada pilihan buka dengan, nah kita pilih bagian lainnya yang ada di sini, kita klik, lalu klik Jamboard ya. Nah, kemudian di sini saya pilih akun yang akan kita ini, misalnya saya buat dengan akun yang ini. Oke, tunggu berapa saat ya. Nah, maka teman-teman bisa lihat setelah dibuka linknya, maka tampilan Jamboard si partner kita ataupun rekan yang kita ajak ataupun siswa atau peserta didik kita itu akan sama dengan yang kita akses ya. Ini kan aslinya ini. Ini teman-teman bisa lihat ini aslinya. Kemudian kita lihat versi yang tampil di handphone mereka. Ini adalah seperti ini. Sama ya. Ini ada slide-nya, frame-nya ada 3, ini juga ada 3. Nah, karena kita tidak berikan akses ke mereka untuk ngedit ya, maka di sini kita hanya bisa melihat saja apa saja yang dirubah ataupun apa saja yang dikerjakan ya. Misalnya di sini saya akan rubah posisinya, diletakkan di sini. Oke, maka di sini di versi ini ya, nah maka akan turut berubah ini posisinya yang di versi siswa atau partnernya. Nah, kemudian saya rubah posisi hijau di pojok kiri, yang biru saya diletakkan di bawah, ini letak posisi di atas. Maka di versi mereka kan ini akan berubah ya, ini posisinya sama, ini sama persis dengan apa yang kita kerjakan. Nah, untuk mengatur agar mereka bisa turut mengedit ya, agar mereka bisa turut mengedit seperti yang saya sampaikan tadi, kita berikan hak miliknya juga ke mereka, yaitu kita bisa pilih di sini bagikan, kemudian kita masukkan email mereka ke kita. Jadi nanti perannya dia akan menjadi hak milik, sehingga nanti mereka juga bisa turut mengedit ya, berkolaborasi dalam satu frame atau frame kedua ataupun frame ketiga. Baik, demikian tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like and subscribe jika Anda menyukai tutorial yang kami berikan. Kita akan berikan tutorial-tutorial pembelajaran dan trik-trik tentang aplikasi-aplikasi yang menarik lainnya. Jangan lupa untuk share ya ke teman-teman agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari video-video yang kami berikan. Baik, sukses selalu, jaga sehat. Kita jumpa lagi dalam tutorial berikutnya. Terima kasih.